Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini spesial kita akan bahas untuk token Rich Quack. Ini di request salah satu viewers di channel ini itu dari @joardi 1079. Oke, thank you banget udah request token yang unik. Hari ini untuk Quack sendiri itu dia berada di posisi sekitar 363 di CMC. Ini di watchlist oleh 2,4 juta orang ya. Jadi sangat-sangat banyak untuk orang yang memantau project ini. Jadi project ini hari ini diperdagangkan di kisaran 0,000225 teman-teman. Udah mengalami tren penurunan 2,66%. Jadi ini adalah token dari BNB Smart Chain. Kalau kita lihat infonya di bawah, ini token yang tipenya hyper deflasi. Meme token yang tujuannya adalah untuk membayar reward untuk para holder. Oke, kita akan coba telusuri seperti apa project ini. Di sini aku coba untuk download white papernya. Ini kita masuk ke white paper dari Quacktails atau Rich Quack ya, sorry. Jadi token ini itu tipenya seperti yang dibilang tadi, ini tipenya adalah meme token, teman-teman. Jadi projectnya itu fitur-fiturnya itu ada staking. Teman-teman bisa melakukan staking, kemudian teman-teman juga bisa melakukan voting. Community voting berarti ini mungkin berbasiskan DAO ya, Decentralized Autonomous. Terus juga Launchpad itu mereka punya Next Generation Project Live with Rich Core Community. Aku belum telusuri Launchpad-nya seperti apa. Ini ada untuk funding ya, dia punya inkubator di mana dia bisa mensupport startup token-token baru yang mungkin rilis. Terus mereka juga menuliskan mereka punya metaverse. Kita nggak tahu ke depannya apakah dia beneran punya atau ini baru seperti ya baru tulisan aja, belum ada project yang nyata. Tapi di sini ada ketentuan untuk tokennya. Quark token itu punya ketentuan. Dia mengenakan pajak sebesar 12% tax ya, untuk dengan ketentuan 4% holder itu reward, 4% holder reward, ada 4% auto liquidity, terus ada 2% pump and burn wallet, berarti ada 2% yang bakalan di burn, terus juga 2% untuk marketing dan juga dev wallet. Waduh, ini devnya kebagian juga nih, tiap kita beli devnya dapat. Terus ada total value lock ya. Di sini ditulis, ada stakingnya, mereka punya staking anti whale feature, teman-teman. No wallet hold more than 1%. Apakah benar? Nanti kita akan cek seperti apa. Apakah ada wallet yang pegang lebih dari 1%. Terus dia memberikan reward juga buat ekosistem, 2,5% reward buat ekosistem dengan ketentuan 0,5% buat supply deployer wallet. Kemudian 2% itu untuk supply lock dan juga tim finance mereka. Tim finance untuk staking dan juga airdrop. Jadi 2% ini bakalan dibagikin lagi ke market. Itu terus ini ada ketentuan yang lain juga, ini liquidity ya. Jadi untuk memperbanyak likuiditas di market, jadi biar transaksinya itu bisa dengan volume yang cukup tinggi sehingga teman-teman jual itu nggak perlu nunggu lama, langsung ke jual gitu. Jadi gitu contohnya. Kemudian juga ada money bin lock for 5 years. Ini buat para holder ya. Terus ini ada staking launchpad, mereka juga punya pool staking, community voting. Dia ini ngevote untuk project-project baru yang nanti berhubungan sama launchpadnya mereka. Jadi mereka ada kayak funding gitu, pendanaan. Ini metaverse, project metaverse mereka. Ini mungkin belum jalan ya, masih tanda tanya. Ini baru mereka punya konsepnya aja sementara. Ini roadmap-nya ada beberapa fase. Ini ada yang sudah berhasil di fase 1, di fase kedua mereka bakalan melakukan building engaging mini games and tournament. Kita tunggu nanti ada game baru atau gimana. Jadi itu yang bakalan mereka kerjakan ke depannya. Itu aja untuk white papernya. Sekarang kita balik lagi ke BSC scan, teman-teman. Di sini kita lihat bener nggak sih holdernya itu katanya cuma 1%. Nggak ada yang lebih dari 1%. Nah, setelah kita cek di sini, kita dapat ketentuan bahwa sudah terjadi burning coin sebesar 53%.
daripada total supply-nya. Ya, cukup banyak. Berarti yang beredar saat ini itu cuma 46,2 something ya. Jadi yang beredar supply-nya saat ini ada cuma 46, berarti setengahnya, hampir setengahnya. Terus juga untuk kepemilikan, nah ini nih kepemilikan. Ada kok wallet yang punya kepemilikan lebih dari 1%. Jadi ini nggak sesuai dengan white paper yang dibilang tadi. Katanya nggak ada yang punya 1%. Ada kok, ini ada 1, 2, 3, 4. Oh ini bukan, ini dari Get.io, berarti hitungannya 1, 2. Kemudian ya cuma 2 wallet yang jadi dev dari token ini. Jadi ini ada bandar besar yang punya token ini teman-teman. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Lalu untuk pasar, di mana saja token ini bisa diperdagangkan, kita akan cek dia. Bisa di PancakeSwap, Get.io, LBank, Maxi. Kemudian ya itulah beberapa exchange yang bisa memperdagangkan token ini. Token ini punya supply maksimum yang cukup banyak juga. Ini sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 100 kuadriliun sepertinya ya. 100 triliun token. Jadi sangat banyak. Bener ya, satu ya kurang lebih gitulah 100 triliun token. Untuk pergerakannya gimana? Untuk Quark, sorry, namanya Rich Quark ya. Quark, oke, kodenya itu Quark US. Oke, untuk harganya hari ini diperdagangkan di harga ini berapa ya? Ini spellingnya gimana guys? Coba kita pakai BitR, mungkin bisa ya. Oh, nggak ada currency yang pakai rupiah atau IDR. Oh, ini ada IDR. Berarti harganya ada di kisaran 0,00000-nya pasti banyak banget, sehingga di sini nggak bisa ketulis guys. Kita akan pakai harga yang USDT lagi, karena mayoritas teman-teman pasti berdagangnya dengan USDT. Oke, kalau secara pergerakan harga, token ini dikatakan deflasi. Kalau kita lihat dari CMC ya, dituliskan ini token hyper deflasi. Artinya adalah semakin lama token ini semakin sedikit jumlah yang beredar. Which is ini sebenarnya bagus untuk harga teman-teman. Tapi untuk sebuah adopsi berarti akan semakin banyak orang yang berebut untuk melakukan adopsi. Ini tidak akan ada di titik dimana orang-orang bakalan nggak kebagian lagi untuk tokennya ya, ketika memang jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Jadi itu akan menghambat adopsi ke depannya. Jadi kalau kita lihat sih untuk pergerakan harga tokennya ini lumayan ekstrim menurut saya, pump and dump. Token ini itu kalau lagi bagus itu bisa naik 500-an%. Kalau lagi trennya positif, tapi baru-baru ini dia udah mengalami penurunan sekitar 27%. Jadi sangat-sangat ekstrim. Buat teman-teman yang mau memperdagangkan token ini, haruslah berhati-hati. Ya, jangan beli di pucuk, jangan sembarangan beli di pucuk. Untuk harganya aku nggak bisa spelling karena memang sangat micin ya. Untuk pergerakannya seperti apa? Untuk pergerakan token ini, sementara dia masih bertahan di EMA 200. Dan teman-teman bisa perhatikan selama ini untuk Rich Quark itu dia pergerakannya nggak pernah, atau bisa dibilang jarang banget untuk turun di bawah EMA 200. Kita pakai indikator yang simple-simple aja. Di sini terakhir kali di bulan Desember 2022 kemarin Rich Quark ini turun ya dari EMA 200. Terus akhirnya dia kembali balik lagi di Januari, dan sampai hari ini trennya secara overall ini masih dalam tren bullish. Dan posisi harganya saat ini sebenarnya harga yang ideal buat teman-teman entry kalau kita menggunakan indikator EMA 200. Which is kita berasumsi bahwa di level ini akan terjadi yang namanya pantulan naik lagi. Karena kalau kita lihat dari posisi sebelum-sebelumnya, di sini dia pernah naik. Di sini dia pernah naik setelah nyentuh level support EMA 200 garis yang biru ini. Di sini dia pernah turun juga, naik. At the end dia naik lagi. Di sini juga dia nyentuh, di sini nyentuh, di sini nyentuh, di sini nyentuh, dan baru aja di sini kita dapat level harga yang murah, teman-teman. Nah, kalau menurut indikator itu ya, itu merupakan posisi ideal buat kita beli. Tapi tentunya yang harus teman-teman perhatikan adalah
resiko teman-teman. Kalau teman-teman trading, kalian harus siap dengan resikonya. Kalau dari aku sih trennya masih so far so good lah buat sementara ini. Tapi memang harus diperhatikan ya, token ini punya kebiasaan yang sangat-sangat volatile. Dia naik dan turun sangat signifikan. By the way, kalau aku boleh komen juga dari white papernya, di sini kita dapat informasi bahwa token ini kalau teman-teman melakukan transaksi itu ingat ya, teman-teman bayar tax pajak 12%. Jadi ini sangat gede, teman-teman. Sangat gede, dan pajak ini tentunya akan dibagi-bagi rata kepada 4% buat holder. Dan juga teman-teman harus ingat bahwa marketing dan juga dev itu kebagian 2%. Which is ini untung banget bagi mereka yang bikin project ini. Karena mereka cuma bikin, terus orang lain yang memperdagangkan, mereka diam-diam dapat koin, dapat cuan. Istilahnya seperti itu. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain, mereka dapat untung ya. Jadi itu teman-teman yang harus teman-teman pertimbangkan kalau teman-teman mau bertransaksi di token ini. Kalau dari saya sih melihatnya seperti itu. Secara teknikal ini posisi yang ideal buat pasang buy. Tapi tentunya ini harus mempertimbangkan juga gimana kondisi market. Tentunya nggak bisa teman-teman sekarang buy terus teman-teman berharap harganya langsung naik. Belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Jadi itu beberapa pertimbangan yang bisa teman-teman ambil. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau dari saya sih gitu aja. Karena memang token ini ya pergerakannya naik dan turun. Jadi itu sebuah resiko yang teman-teman harus hadapi. Oke gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.